Halo sahabat podcast Manli di mana saja berada. Senang sekali hari ini ada di SMA Negeri 5 Kupang. Kami dikunjungi dari Bapak Ibu dari Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Dan kami merasa bersyukur bahwa buku-buku yang selama ini beredar di lapangan, beredar di SMA Negeri 5 Kupang, dimonitoring, dievaluasi, dan puji Tuhan hari ini ada tim dari kementerian datang ke sekolah ini. Selamat datang di SMA Negeri 5 Kupang. Ya, terima kasih Ibu Vero atas sambutannya di SMA 5 Kupang ini. Kami datang memang untuk sebagai rangkaian dari kegiatan kami, monitoring dan evaluasi buku kurikulum Merdeka ya Bu ya. Sekarang untuk di kelas 12 gitu. Jadi kami salah satu sekolah yang kami kunjungi adalah SMA 5 Kupang. Baik begitu. Jadi untuk kedatangan kami ke sini Ibu, ingin mengetahui apakah di lapangan buku-buku yang sudah kami buat, yang sudah kami susun, bagaimana penggunaannya di sekolah seperti itu. Ya, untuk mungkin Ibu bisa memberikan feedbacknya untuk secara umum buku-buku yang sudah kami buat bagaimana gitu, secara desain ataukah secara konten gitu. Ada yang Ibu rasa ada perbaikan nggak? Ya, jangan dibilang kurang Ibu. Ada butuh perbaikan nggak? Baik sahabat podcast Manli, mungkin kami perkenalkan diri dulu. Oh iya, Ya, silakan kita yang cantik ini. Perkenalkan, nama saya Kartika dari Pusat Perbukuan Kemdikbudristek. Lalu ada teman saya. Hai, saya Eva dari Kemendikbudristek Pusat Perbukuan. Ya. Wow, luar biasa cantik-cantik datang ke SMA Negeri 5 Kupang. Kami juga semangat Iya, untuk menjawab apa-apa saja yang dibutuhkan dari ibu-ibu yang cantik ini. Baik, kalau tentang buku, buku ini memang sangat berguna untuk kami di sekolah. Dan dari tahun ke tahun selalu saja ada di BOS itu kan 20%-nya untuk pengadaan buku. Dan kami secara turun-temurun selama ini kami menggunakan buku-buku yang sudah menurut kami berkualitas, sehingga kami menggunakan buku-buku tersebut. Tetapi ada buku dari kementerian yang sangat-sangat membantu kami sehingga tidak mengeluarkan dana yang banyak dari BOS, tidak ke bukunya, tapi langsung dari kementerian. Dari segi isi itu sudah dianalisis secara kurikulum, saya rasa tidak ada persoalan dari konten materinya. Karena itu sudah dibedah oleh Bapak Ibu ketika IHT, in-house training, buku itu mereka gunakan, menyesuaikan dengan capaian pembelajaran, lalu setelah itu, ini materi mana yang sesuai dengan yang harus peserta didik ketahui. Dan itu buku dari kementerian luar biasa, ya. Kami sangat dibantu dengan buku dari kementerian. Mengenai isinya, iya, tapi mungkin kualitasnya juga sudah bagus. Hanya ada beberapa bagian, misalnya di mungkin kertasnya, bukan kertas baik. Kertas itu kalau putih bersih mungkin lebih menarik, dengan gambar-gambar yang lebih jelas seperti itu. Kan lebih banyak gambar di situ kan, gambar-gambar dari setiap buku mata pelajaran saya lihat kalau memang ada tampilkan gambar. Sementara pada saat kegiatan pembelajaran kan, kalau sesuai gaya belajar anak, silakan mengamati gambar. Sementara gambarnya kabur, kan agak susah juga kan gitu. Terus kulit luarnya juga ini sudah bagus sebenarnya. Hanya mungkin di kelas sering digunakan karena kami di sini digunakan setiap kegiatan pembelajaran dimanfaatkan. Bukan satu orang satu siswa, tapi sesuai dengan pergantian jam pembelajaran sehingga pindah dari satu kelas ke kelas yang lain. Wajar saja kalau kulit-kulit bukunya itu ada yang copot gitu. Iya sih Bu. Tadi saya juga sudah mewawancarai beberapa guru ya Bu ya. Terkait itu memang ada masukan itu dari segi cetakan gitu. Mungkin itu akan jadi feedback baik untuk kita, akan kita sampaikan lagi. Lalu untuk jenis kertas, jadi kalau dibilang jenis kertasnya kenapa tidak putih, balik lagi ke penerbit. Dan juga ada juga sih Bu katanya penelitiannya gitu. Kalau kertasnya terlalu putih itu terlalu menyilaukan Bu katanya bagi mata siswa. Gitu. Jadi untuk setelah menit keberapa kan terlalu lelah siswa lihatnya. Ya gitu. Memang ada beberapa faktor kenapa hal itu. Ya mungkin faktor terbanyaknya dari penerbitnya ya Bu ya. Karena kita kan nggak punya percetakan sendiri. Kita kasih lagi ke penerbit-penerbit beberapa
yang akan meneruskan mendistribusi ke sekolah-sekolah seperti itu untuk menghemat kos juga kan Bu. Kalau Ya, semuanya benar. dikirim dari Kirim dari Jakarta, berapa ongkosnya? Baik. Iya, Ya, seperti itu. senang sekali Bu. Terus kan buku-buku ini ya, setiap awal tahun pembelajaran itu bukunya sudah ada. Itu kira-kira dari kementerian proses menganalisisnya seperti apa sehingga kami di lapangan ketika pada saat kami membutuhkan buku, bukunya sudah ada. Gitu. Kalau kita kan dari pusat perbukuan kan dari penyusunan buku ya Bu ya. Jadi kita yang menyusun, kalau CP itu bergerak kan kita juga harus melakukan revisi penyesuaian dengan capaian pembelajaran yang ada. Setelah buku itu selesai, kita akan membuat pengumuman gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan kembali melalui Siplah gitu. Nah, untuk apakah buku itu datangnya bagaimana kan sesuai dengan Bapak Ibu yang pesan ya. Jumlahnya dari segi jumlah, kalau dari segi keterlambatan mungkin bisa kita tanyakan kembali ke percetakan atau penerbitnya kenapa bisa terlambat seperti itu. Kadang-kadang sih faktornya ya di luar dari kekuasaan kita juga ya. Karena kan kalau sudah di lapangan itu kan kita diskusi masing-masing daerah ya. dari masing-masing daerahnya gitu pemesanannya bagaimana gitu Bu. Iya, Kadang aja daerah juga sekolah beda-beda kan. Beda-beda. Kapan selesai mesannya, mungkin sekolah yang duluan ya datanya duluan, yang sekolah pesannya belakangan gitu datanya belakangan seperti itu sih Bu. Kan promosi tuh. Ya. Nah untuk untuk sekalian nih kita promosi ya. Jadi sebenarnya Bu, pusat perbukuan punya website resmi ya untuk buku-buku kita itu ada di website SIBI namanya. SIBI. Siap. buku.kemdikbud.go.id. Nah, di situ ada buku-buku kita Bu yang terbaru yang sudah kita buat juga langsung kita ada di SIBI tersebut. Sebelum ada di SIPA, di bukunya sudah ada Bu. Jadi di buku itu juga ada produk-produk selain buku teks pelajaran, ada juga buku-buku non-teks. Apa sih buku-buku non-teks itu? Buku-buku yang bisa kita baca selain buku-buku pelajaran itu. Buku cerita, ada juga komik. Jadi disesuaikan lagi dengan jenjang pendidikan, jenjang membaca anak gitu kan. Ada dari A sampai ke E. Oh iya Bu, saya lihat dulu di dalam itu kan ada buku kurikulum 2013 juga di dalam. Sehingga kalau misalnya di kurikulum Merdeka materinya mungkin belum terlengkap, biasanya kita bisa ambil lagi dari itu. Nah, dengan adanya ini dari pusat perbukuan yang SIBI tadi ya Bu, apa tidak mempengaruhi untuk pengadaan buku yang bos 20% itu? Karena kan begini kan buku itu kan buku online, jadi kita anak-anak guru bisa membaca di dalam. Berarti buku fisik ini apa masih dibutuhkan atau bagaimana? Nah ini menarik ya. Karena bagaimanapun keterbatasan SIBI itu adalah gadget Bu. SIBI itu kan menggunakan gadget, ada pulsanya, paket data, ada HP, ada laptop, tidak semua. Jadi itu ya mungkin untuk daerah-daerah yang gampang, yang mudah bisa, tapi untuk daerah-daerah lain yang terbatas, nah itu kan harus kita pikirkan juga. Jadi kita membantu sih juga merasa buku itu kan harus murah, mudah didapatkan gitu loh Bu. Ya seperti itu salah satunya yang kita membantu lagi dengan adanya SIBI ini untuk sekolah-sekolah yang mungkin mesennya kurang, atau juga untuk anak-anak di rumah yang kayak gitu yang tidak bisa dibawa pulang ya udah di rumah pakai bisa gitu Bu. Ada satu tadi Bu hasil wawancara bahwa ada di buku itu harus ada tulisannya seperti apa ya buku itu layak digunakan, apa sudah sampai dengan saat ini sih memang kalau yang itu kita belum ada aturannya, tapi akan ada di dibuatkan aturannya supaya dibuatkan seperti itu. Tapi saya barusan cek info, kemungkinan yang memang sudah masuk Siplah, mereka sudah lulus penilaian. Kalau sudah masuk Siplah itu mereka sudah lulus. Kita memang belum buat aturannya. Memang sebagian besar memang sudah ada yang mencantumkan itu, sebagian besar belum.
Ya karena namanya kan kita ini kan bertemu dengan para Iya. pelanggan yang mereka pasti akan berusaha supaya produk mereka itu kan laku. Iya. Sementara kita tidak tahu ada aturannya seperti itu. Makanya kami juga butuh informasi seperti itu. Sehingga kami tidak membeli buku abal-abal asal-asal saja, tapi Iya, memang benar. ada aturan gitu. Iya. Aduh, terima kasih sekali Ibu sudah Iya. bersama dengan kami. Mungkin close statement silahkan. Silakan Kakak. Silakan Kakak, close statement Kakak. Ya, jadi kalau dari kita Pusat Perbukuan sih mengharapkan buku itu kan jendela dunia ya. Jadi Seperti kata-kata buku Iya. adalah jendela dunia, membaca adalah kuncinya gitu. Jadi kita harapkan kita buku sudah sebisa mungkin gampang gitu diakses. Jadi semoga semua bisa dapat mengakses, dapat membaca gitu. Jadi buku kita jadi lebih berguna gitu. Ya. Terima kasih. Eva, silakan Bu Eva. Ya. Jangan takut untuk membaca, tetap terus supaya bisa membangun Indonesia maju. Ya. Terima kasih teman-teman, sahabat podcast Mani di mana saja berada. Saya Ibu Veronica Wawo, Kepala SMA Negeri 5 Kupang. Senang sekali hari ini bisa jadi host dengan Bapak Ibu yang ada di Bapak-bapak yang ada di luar tim sementara berjalan ke perpustakaan kemana-mana melihat situasi buku yang ada di SMA Negeri 5 Kupang dan Ibu berdua yang cantik ini. Terima kasih, maju bersama, hebat semua. Ya. Terima kasih.